Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Yanto Putra, Prodi Pendidikan Agama Islam Staideniah Pekanbaru. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ijma', Ijtihad, Istihsan dan Maslahah Mursalah guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Baiklah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu ijma'. Adapun definisi ijma' ulama yang diberikan ahli usul fikih adalah kesepakatan semua mujtahid di dunia Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu kejadian. Jadi dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ijma' itu mengandung beberapa unsur. Di antaranya, 1. Adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam. Yang kedua, kesepakatan dilakukan harus dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, kesepakatan terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang keempat, yang disepakati adalah hukum syara'. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ijtihad. Ijtihad secara etimologi diambil dari kata al-jahd atau al-juhud yang berarti al-masyaqqat, yaitu kesulitan dan kesusahan, dan at-taqat, yaitu kesanggupan dan kemampuan. Jadi dengan kata lain, ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan. Dasar-dasar hukum ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad banyak sekali, baik melalui persyaratan jelas maupun berdasarkan isyarat. Kemudian kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi ijtihad. Adapun ijtihad memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, 1. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan yang baru yang muncul dengan tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian fungsi ijtihad tadi yaitu sebagai suatu cara yang diisyaratkan, yang disyariatkan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, ijtihad itu berfungsi sebagai wadah pencurahan pemikiran kaum muslim dalam mencari jawaban dari masalah-masalah seperti dalam mencari jawaban dari masalah-masalah yang ada, yang konflik yang ada di saat sekarang ini. Kemudian macam-macam ijtihad. Yang pertama itu ijtihad al-batani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syarak dari nas. Kemudian ada ijtihad al-qiyasi, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metode qiyas.
Kemudian ijtihad al-istislah, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan ra'yu berdasarkan kaidah istislah. Syarat-syarat ijtihad. 1. Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik menurut bahasa maupun menurut syariah. Yang kedua, menguasai syarat-syarat ijtihad tadi, yaitu menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariat. Kemudian syaratnya tadi mengetahui nasakh dan mansukh dari Al-Quran dan As-Sunnah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, namun tidak disyaratkan harus menghafalnya. Kemudian keempat, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama, sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma'. Yang kelima, mengetahui qiyas dan berbagai persyaratan serta mengistinbatnya, karena qiyas merupakan kaidah dalam berijtihad. Kemudian keenam, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa serta berbagai problematikanya. Yang ketujuh, mengetahui ilmu usul fikih. Yang kedelapan, mengetahui maqasidu asy-syariah secara umum, karena bagaimanapun juga syariat itu berkaitan dengan maqasidu asy-syariah atau rahasia diisyaratkannya suatu hukum. Pembahasan selanjutnya itu, kita masuk pembahasan selanjutnya, istihsan. Jadi pengertian istihsan itu secara etimologi, istihsan mengandung arti mencari yang lebih baik. Sedangkan secara terminologi, yaitu beralihnya seseorang mujtahid waktu menetapkan hukum dalam suatu masalah seperti apa yang berlaku dalam yang sebanding dengannya, karena ada yang mendorongnya untuk beralih dari yang pertama. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah itu menurut pengertian usul fikih adalah kemaslahatan yang searah dengan tujuan syar'i al-islami, namun tidak petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya. Jadi itulah tadi beberapa yang dapat kami paparkan. Jadi dapat kami simpulkan, berdasarkan pemaparan makalah di atas, dapat kami simpulkan bahwa sumber hukum atau dalil-dalil hukum Islam berupa ijma', qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, sa'ad, al-zariyah, dan urf memiliki ruang lingkup dan metode penggalian hukum yang berbeda-beda. Selain dua sumber hukum utama yang berupa nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, masih terdapat dalil-dalil yang dapat digunakan oleh seorang mujtahid dalam menggali sebuah hukum. Seorang diberikan kebebasan memilih metode yang dapat mendekati kemaslahatan secara utuh bagi umat Islam. Namun demikian, harus berpegang pada kajian usul fikih yang memilah antara sumber hukum atau dalil-dalil yang disepakati dan sumber hukum atau dalil-dalil yang tidak disepakati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.